Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya, ya lama lama lama, haleluya, haleluya, ya lama lama lama. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Jumpa lagi pada sore ini lewat udara. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, semuanya itu oleh kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kita. Sebab itu, biarlah kita dengan segenap hati, segenap jiwa memuji Tuhan kita. Dan kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ceritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari, dan beritakanlah kebesarannya bagi bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib bagi suku-suku bangsa. Saudara terkasih, betapa kita pada akhir-akhir zaman ini harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa mencari wajah Tuhan, kehendak Tuhan lewat firman-Nya, agar kita jangan menyimpang dari jalan-jalannya. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbincang-bincang santai, saudara terkasih, di mana kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sebab apa, saudara terkasih? Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang di mana kita agar jangan dimasuki oleh roh jahat. Saudara terkasih, kita harus membaca firman, hidup di dalam firman, agar kita jangan dimasuki oleh roh jahat, oleh karena Tuhan yang mengizinkan, oleh karena kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, tidak taat, dan tidak melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan tulus. Saudara terkasih, sebab kita harus mempergunakan panca indera kita, hati kita, pikiran kita, semua hanya tertuju pada firman Tuhan. Saudara terkasih, tetapi biarlah kita melakukannya di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan pada 1 Samuel 16 ayat 14, saudara terkasih.
Tetapi Roh Allah telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tetapi Roh Allah telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara terkasih, itu undur daripada Saul. Saudara terkasih, dan Tuhan mengizinkan roh jahat itu masuk mengganggu Saul. Saudara terkasih, siapakah roh jahat itu, saudara terkasih? Roh jahat itu adalah Lucifer, yaitu malaikat pemuji, malaikat yang dahulu adalah pemuji Tuhan di altarnya, tetapi karena kesombongan, karena ia memberontak kepada Tuhan, maka ia menjadi iblis, menjadi roh jahat. Saudara terkasih, oleh karena Saul tidak dengar-dengaran dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, saudara terkasih, tapi memikirkan cari untung, mencari jalan yang menguntungkan. Dia kira Tuhan menginginkan persembahan, tetapi Tuhan tidak menginginkan persembahan, tetapi yang Tuhan inginkan ialah supaya Saul itu dengar-dengaran akan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saudara terkasih, mengapa dibilang bahwa roh jahat dari Allah, roh jahat yang daripada Tuhan itu mengganggu Saul? Saudara terkasih, segala sesuatu boleh terjadi pada kita, apapun itu, saudara terkasih. Roh jahat pun kalau Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak mengizinkan, maka roh jahat itu tidak dapat mengganggu kita. Tetapi jika Tuhan mengizinkan, karena kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, saudara terkasih, maka seizin Tuhan, maka roh jahat itu mengganggu kita seperti Saul, di mana roh Allah undur daripadanya dan roh jahat dari Tuhan mengganggu dirinya. Seperti firman Tuhan, saudara terkasih, yaitu pada firman Tuhan pada Ayub 2 ayat 2, saudara terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan Ayub 2 ayat 2. Saudara terkasih, ayat 1, kita mulai dari ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Saudara terkasih, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah dan datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis, saudara terkasih, kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan." Saudara terkasih, betapa Tuhan itu membanggakan kesalehan, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Saudara terkasih,
dan menjauhi kejahatan. Itulah Tuhan kita, saudara terkasih, sangat mengasihi hambanya Ayub. Tetapi apa kata iblis, saudara terkasih? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia akan pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Saudara terkasih, betapa liciknya iblis ini, saudara terkasih. Dia berkata, jika engkau menyentuh dagingnya atau tulangnya, maka dia akan mengutuki Tuhan, saudara terkasih. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Iblis itu adalah sebagai pencuri, saudara terkasih, pembinasa, pembunuh, saudara terkasih. Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan apa yang mau dilakukannya kepada Ayub seturut dengan perkataannya. Jika Tuhan menyentuh dagingnya maupun tulangnya, maka ia akan mengutuki engkau. Iblis sebagai pencuri, pembinasa, pembunuh, diizinkan Tuhan untuk melakukan keinginannya, tapi jangan mengambil atau sayangkanlah nyawanya, jangan sentuh nyawanya. Saudara terkasih, jika kita, apapun keadaan kita, saudara terkasih, melalui firman ini, betapa iblis itu dapat melakukan apapun, baik pun kita orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi iblis menuntut dan mencobai kita, saudara terkasih. Oleh karena itu, kita harus tetap teguh dalam iman, dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Semuanya seizin daripada Tuhan, saudara terkasih. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanyalah Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai kepala, batu kepalanya. Begitulah saudara terkasih, betapa iblis begitu menuntut kita di hadapan Tuhan agar dia menggores kita, agar dia menyentuh tubuh kita, menyentuh tulang-tulang kita. Bila manakah kita dengan demikian, kita akan mengutuki Tuhan kita. Keinginan iblis itu begitu, saudara terkasih. Kita dibuat menderita, daging kita, tulang-tulang kita, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita, jangan kita goyah, tetap kita, iman kita, pengharapan kita untuk memperoleh hidup masa depan penuh pengharapan, memperoleh kemuliaan, mahkota kebenaran. Walaupun iblis seperti singa yang mengaum mengelilingi kita, ingin menerkam kita untuk mencuri, membinasakan kita, walaupun seizin Tuhan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus teguh, jangan bergeser dari iman dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Hidup jujur, hidup tulus, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Sebab untuk Ayub, itulah Tuhan mengatakan, apakah engkau melihat hambaku Ayub
yang jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di hadapan Tuhan, kita diingat Tuhan, saudara terkasih, karena kita hidup jujur, saleh, menjauhi kejahatan, dan takut akan Tuhan. Terlebih lagi kita telah menerima Roh Kudus, telah menerima Yesus Kristus. Oleh Roh-Nya kita diubahkan, saudara terkasih, menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus, yaitu terang hidup. Sebab Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri, dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri yang mengubah kita menjadi serupa dengan Allah, dengan keubahan yang semakin bertambah-tambah dengan sinar kemuliaannya oleh firman-Nya yang senantiasa kita terima. Itulah yang akan menjadi sinar bagi kita, karena firman Tuhan ini adalah sinar kemuliaan Yesus Kristus, yaitu gambaran Allah itu sendiri. Saudara terkasih, oleh karena itu, terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, jika Saul, di mana dia tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga Roh Allah undur daripadanya, dan roh jahat memasuki dirinya, saudara terkasih, betapa kita lebih lagi akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, mendengar, melakukan firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri, yang mewahyukan apa yang didengarnya daripada Allah, itulah yang diberitahukannya kepada kita, sehingga kita oleh Roh Kudus kita boleh berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Roh yang memberikan kebangkitan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara terkasih, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah itu sendiri, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih, sebab kita manusia debu dan tanah. Siapakah yang dapat mengenal Allah kalau tidak Roh Allah itu sendiri? Dan siapakah yang dapat mengenal manusia jika tidak roh manusia itu sendiri? Saudara terkasih, sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, sehingga kita dapat mengenal Allah, memujinya, menyembahnya, mengenalnya lewat firman-Nya. Saudara terkasih, jika Roh Kudus tidak ada di dalam kita, saudara terkasih, maka roh jahatlah yang menguasai kita, yaitu roh dunia ini, sehingga kita ada iri, dengki, keinginan mata yang tidak berkesudahan, kepuasan jasmani yang tidak berkesudahan, saudara terkasih, yang membuat kita, jika kita hidup di dalam dunia ini, mengandalkan pikiran kekuatan kita yang sia-sia. Sebab hidup ini sia-sia, saudara terkasih. Sebab pengkhotbah berkata, sia-sialah orang yang hidup di bawah matahari, saudara terkasih. Tetapi firman Tuhan itulah yang memberikan kehidupan oleh Roh Kudus-Nya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan apa yang hampa, yang ada di dunia ini, yang sia-sia, yang ada di bawah terik matahari, saudara terkasih. Sebab semuanya sia-sia, pengkhotbah berkata. Tetapi biarlah kita hidup di dalam firman Tuhan yang memberikan kita
kehidupan, keselamatan, kehidupan yang kekal. Kita dipanggil oleh panggilan kudus, saudara terkasih. Kita dipanggil oleh panggilan kudus sebelum dunia dijadikan, yaitu Yesus Kristus yang turun datang ke dunia oleh Injil yang menyelamatkan kita, saudara terkasih. Sebab itu harus kita membuka hati untuk terima firman Tuhan dengan cara membaca, merenungkannya, dan melakukannya, dan terima Yesus Kristus yaitu firman itu sendiri, terima korban darahnya, tubuhnya yaitu firman-Nya sendiri dan darahnya yang menebus kita dari dosa-dosa kita, dan kita terima Roh Kudus yaitu Roh Allah itu sendiri, Roh yang berkuasa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Betapa besar mulia kuasa Allah bagi kita, betapa hebat kuasa Allah bagi kita oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik duduk di sebelah kanan Allah, dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita sehingga kita oleh Roh Kudus kita hidup diberharui hari demi hari agar kita serupa dan segambar dengan Allah Bapa. Sebab kita pada mulanya adalah diciptakan segambar serupa dengan Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Oleh karena itu, saudara terkasih, jauhkan kejahatan, dan biarlah kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, menyimpan janji Tuhan itu di dalam hati kita, agar kita jangan berdosa kepada Tuhan, dan kita mencari Tuhan dengan segenap hati jiwa, dan kita berkata agar kita jangan menyimpang dari titah-titah Tuhan. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada waktunya dan daunnya selalu menghijau. Apapun yang dilakukannya berhasil. Tidak seperti itu orang fasik, sebab orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Sebab orang fasik tidak tahan pada penghakiman, begitu orang berdosa pada perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengetahui jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya kita boleh diberkati, kita boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dalam Yesus Kristus, Tuhan keselamatan kita. Saudara terkasih, kiranya diberkatilah kita, kesehatan kita, usaha pekerjaan kita.